Assalamualaikum jami'an bi tahiyyatil Islam khalidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam khalidah, bi tahiyyati ahli jannah, bi tahiyyati min 'indillahi barakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang patut untuk dipuji. Dia sudah terpuji walaupun tanpa kita puji. Tetapi kalau kita tidak memujinya, kitalah yang hancur. Maka kita memujinya karena memang kita membutuhkannya, karena memang dia layak untuk dibesarkan, diagungkan. Dan bahkan kebesaran itu hanya layak untuk dirinya sendiri, tidak layak untuk selainnya. Apalagi seorang makhluk, apalagi seorang yang disebutkan sebagai hamba, abdun. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda alam, kekasih kita, junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengemban risalah yang suci, risalah yang agung, risalah yang mulia, yang bahkan beliau sendiri mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, tidak bisa aku puji Engkau seperti Engkau puji untuk dirimu sendiri. Maha suci ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa mengenalmu sebagaimana Engkau seharusnya dikenal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita itu tidak terbatas. Tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang memagarinya. Nah, maka penting sekali bagi kita seorang hamba ini, seorang makhluk ini untuk mengenal siapa Khalik kita, siapa pencipta kita. Maka kemarin kita bahas ada gharizah yang harus kita aktifkan. Ada sense, ada insting yang harus kita aktifkan, yaitu insting yang disebut dengan apa? Akal, atau insting yang disebut dengan basirah, nur basirah, atau sebutan-sebutan lain. Tapi yang intinya gharizah ini kalau misalnya aktif, dia pengen kenal kepada Tuhannya, pengen kenal kepada penciptanya. Nah, gharizah ini tidak akan aktif kalau misalnya gharizah yang lain
yang ada kaitannya dengan kenikmatan jasmani masih aktif. Aktifnya masih kencang. Misal kita bangun tidur sampai kita tertidur lagi. Apa hasrat yang paling besar yang ada di dalam keinginan kita, di dalam diri kita, Pak? Misal kita pengen makan ini, pengen makan itu. Nah, itu masih belum, berarti gharizah yang akan mengenal ma'rifat itu, yang akan mengenal Allah itu, gharizah ma'rifat itu, gharizah yang kenikmatannya adalah kenal dengan Allah, belum akan timbul itu dengan sempurna kalau misalnya kita masih sibuk saja dengan gharizah atau sense atau insting yang bersifat jasmaniah, yang bersifat masih kaitannya dengan nafsu kita, masih belum. Kalau misalnya kita kan mata kita melihat misalnya teman kita punya sorban baru misalnya, wah kayaknya enak juga punya sorban yang begitu misalnya. Itu terus sampai Allahu Akbar terbayang sorban. Nah, berarti gharizah akalnya itu belum akan aktif. Maka dia tidak akan rindu untuk ma'rifat kepada Tuhannya itu. Nah, maka gharizah yang seperti itu harus dihilangkan, pelan-pelan kita hilangkan. Supaya gharizah akal tadi itu atau gharizah basirah, nur basirah itu bisa aktif. Kayak misalnya dia pengen sorban itu, kalau misalnya nggak dapat, kecewa dalam hatinya itu. Kalau misalnya rasa cinta terhadap sorbannya itu begitu besar, ngajinya berkurang. Sorban telepon orang tua, minta uang di sorban misalnya. Atau siapa jamaah misalnya yang bisa dinego-nego itu. Siapa misalnya. Nah, maka yang bersifat jasmani itu harus kita singkirkan supaya yang timbul itu yang bersifat rohani. Jadi ma'rifat itu urusan rohani itu. Maka dalam thariqah kita, thariqah Naqsabandiyah, dalam thariqah kita lebih banyak kaifiat yang kita baca itu rohani Rasulullah, rohani guru kita. Karena kaitannya sama rohani itu. Dan keindahan rohani ini dia tidak akan tampak, dia tidak akan bertajalli, dia tidak akan muncul kalau misalnya masih ada kabut-kabut nafsu itu, kabut-kabut kenikmatan jasmani itu masih ada. Ada banyak sekali contohnya itu. Maka ketika kita misalnya suluk itu, apalagi suluk misalnya 40 hari misalnya bisa selesai, atau 10 hari atau berapa, 10 hari minimal ya. Kalau misalnya di bawah itu yang baru-baru belum ya. Suluk bebas ya. Suluk bebas. Heran orang-orang, kenapa ini suluk kok bisa makan daging katanya. Suluk bebas ternyata. Nah, maka kalau misalnya kita yang menutupi rohani kita ini adalah kenikmatan berupa makan, maka itu harus dihilangkan dulu. Tidak usah kita kasih gharizah tersebut nikmat makan itu. Baru nanti gharizah akal tadi itu atau gharizah basirah, nur basirah tadi itu akan muncul. Kalau enggak terus enggak akan muncul dia itu. Kalau tidak akan muncul. Misalnya gharizahnya yang menginginkan misalnya jima, ya berhubungan sama istrinya misalnya, itu terus yang ada dalam pikirannya, maka nggak akan timbul itu gharizah akal, gharizah basirah itu nggak akan timbul sampai itu dihilangkan dulu, sampai batas waktu tertentu baru nanti akan muncul itu. Berlaku yang sama untuk setiap orang beda-beda. Maka kita nanti akan bahas itu, kita lanjutkan kan kemarin ada 10 ya kata
Al-Alama Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ada 10 makom yang kalau misalnya kita lakukan nanti akan mendapatkan beberapa buah, beberapa hasil. Nah, kemarin kita sudah bahas 3 itu. Kita sudah bahas 3. Apa yang pertama? Jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh membersihkan diri kita dari dosa-dosa, maka kita akan diberikan oleh Allah apa? Mahabbah. Ya. Mahabbah itu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalnya kita tobatnya nggak benar, nggak akan muncul cinta kepada Allah itu. Maka kemarin kan kita bahas rasa mahabbah itu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu betapa manisnya, betapa lezatnya rasa tersebut, sehingga kata Rasul menjadikan orang-orang sebelum kita dulu digergaji dari kepala sampai habis terbelah 2 badannya, dia tidak bergoyang. Nah, kalau misalnya kita belum dikasihkan mahabbah kepada Allah, atau dalam otak kita itu masih banyak mahabbah selain Allah, nah maka taubat kita nggak benar. Maka cari, gampang sekali nyarinya. Antum sholat aja, muncul dia itu. Nah itulah berhala-berhalanya itu. Pas kita sholat itu, muncul ini, muncul itu. Nah itu. Atau pas kita berzikir, muncul dia itu. Nah itu yang harus dihilangkan semua itu. Misal tadi sorban, contohnya tadi. Nah itu harus dihilangkan dulu itu. Kalau misalnya itu tidak dihilangkan, nggak bisa kita dapat mahabbah dengan sempurna nanti itu. Yang kedua apa? Wara'. Kita harus hati-hati. Hati-hati mau ngapain, mau ngomong hati-hati, mau melihat sesuatu hati-hati, mau makan sesuatu hati-hati. Segala yang kita lakukan hati-hati kita itu. Agar jangan sampai kita termasuk kepada sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Nah, maka kalau misalnya kita benar sungguh-sungguh hati-hati, maka kita akan dianugerahkan apa? Syauq, kerinduan. Kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cirinya orang yang sudah benar begitu, dikasih Allah syauq atau kerinduan itu, kalau kata pepatah Arab itu, syauqi ilaiki la yu'abbar bil lisan. Yang paham tersenyum. Apa artinya aja? Ya, udahlah, yang nggak ngerti bahasa Arab, roaming aja. Biar belajar dulu bahasa Arab ya. Maka kita akan lebih senang untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Israil alaihissalam datang, maka kita akan mengucapkan yang sama seperti yang diucapkan Sayyidina Daud alaihissalam. Marhaban, oh Israil alaihissalam. Kata dia, siapa engkau? Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja-raja dan tidak ada penghalang yang bisa menghalangiku. Kata Daud alaihissalam, oh Israil alaihissalam, marhaban bi amrillah, katanya. Selamat datang dengan perintah Allah. Nah, maka kalau misalnya kita sudah benar hati-hati kita, maka kita akan diberikan oleh Allah kerinduan untuk bertemu dengannya. Itu Israil alaihissalam datang, kita katakan, Israil alaihissalam, sudah lama aku tunggu-tunggu, kenapa baru sekarang? Ini bukan main-main. Seolah-olah main-main. Kalau misalnya kita belum bisa mengucapkan itu ke Malakul Maut atau Sayyidina Israil alaihissalam, maka berarti warok kita belum benar. Bisa nggak kita ucapkan begitu? Ibu-ibu nih, bisa nggak? Wah, Israil alaihissalam, sudah lama aku tunggu-tunggu. Kenapa nggak dari dulu? Seperti yang dikatakan Daud alaihissalam, marhaban bi amrillah, marhaban katanya, selamat datang. Nanti dia akan tunduk. Karena kita tunduk kepada Allah, kita takut kepada Allah, maka dia tunduk kepada kita. Tapi kalau kita sebaliknya, berani kepada Allah, dihantam-hantam sama Israil alaihissalam. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga zuhud. Zuhud itu kita mengeluarkan dunia daripada hati kita. Jadi dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Maka kalau di tangan itu enak sekali kita kasih-kasihkan itu.
Ini ibu-ibu nanti ngomong sama suaminya, zuhud nggak? Kalau zuhud sini katanya. Bisa aja ibu-ibu, siap-siap aja nanti. Termasuk aneh sendiri siap-siap nanti. Jadi kalau kita zuhud, maka kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala khusyuk. Pas kita sholat Allahu Akbar, pikiran kita, hati kita hanya tertawa dengan Allah Subhanahu wa taala saja, nah berarti kita sudah zuhud. Kita nggak bisa khusyuk dalam sholat, artinya masih ada banyak selain Allah itu yang berada dalam hati kita. Kita masih nggak zuhud. Makanya sesiapa yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhusyuan, ketundukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka zuhudlah. Zuhudlah kepada manusia, engkau akan dicintai oleh manusia. Zuhudlah kepada Allah, zuhudlah kepada dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 makom yang kemarin sudah sekilas kita bahas. Sekarang kita bahas lagi yang selanjutnya. Ya, mudah-mudahan ingat ya. Jadi makom yang akan kita bahas itu disebutnya makom uns, jinak atau mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Catat uns, al-uns, jinak, mesra, pengen kebersamaannya dengan Allah itu dia merasa damai, merasa enak sekali karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya tidak bersama dengan Allah, maka dia menjadi nggak tenang gitu. Nah, ini al-uns ini kalau kata Imam Al-Qusairi, kita sadar, kita muncul, kita bangun, kita tidur itu selalu bersama dengan al-haqq. Baik kita tidur, baik kita bangun, baik kita sedang apapun juga, maka kita ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata Imam Al-Qusairi itu, siapa yang mengalami al-uns ini, dia akan bersinar, dia akan bangkit seperti bunga yang sedang mekar. Jadi yang awalnya itu dia kuncup, ketika dia mekar, timbullah keindahannya itu. Kenapa? Karena dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala atau al-haqq. Tingkatannya setiap orang itu berbeda-beda. Dan yang paling rendah kata Imam Junaid al-Baghdadi, kata beliau, orang dimasukkan ke dalam neraka, kebersamaannya dengan Allah itu nggak akan keruh, tidak akan bergeming, tidak akan hilang. Apalagi api dunia, api akhirat saja, neraka saja. Kalau misalnya orang tersebut yang sudah sampai di makom al-uns tadi itu, makom jinak kepada Allah, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemesraan itu tidak akan keruh, tidak akan hilang, tidak akan berkurang walaupun dia dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, api neraka akhirat saja tidak akan mengeruhkan kemesraannya dengan Allah, apalagi api dunia. Kata Imam Junaid begitu. Makanya guru kita, yang alhamdulillah kita tersambung kepadanya, yaitu siapa? Syekh Abu Yazid Al-Bistami, dia berdoa kan? Jadi dia ingin berada di dalam neraka, terus kemudian tubuhnya ini membesar sebesar neraka, sehingga nggak ada orang lain yang masuk ke dalam neraka. Jadi dia sudah mengalami mesra sekali dengan Allah, sehingga kata Imam Junaid al-Baghdadi, tandanya itu kata gurunya namanya Sarya Sakoti, pamannya. Wajah Anda dihantam oleh pedang, Anda tidak akan rasakan apapun. Dihantam oleh pedang, maka Anda tidak akan rasakan apapun juga. Nah, itu kalau misalnya orang itu sudah uns, sudah mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya ada anak-anak muda misalnya mesra
dengan pasangannya misalnya. Nah, lagi mesra-mesraan misalnya. Yang lain terasa dunia jadi milik berdua. Yang lain ngontrak. Gak tahu ngontraknya ke siapa ya. Nah, apalagi kalau misalnya kemesraan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi kita, ini ghoriza, insting ini, sense ini tidak akan kita dapatkan kalau misalnya belum aktif. Nah itu uns, betapa hebatnya dia itu, mesranya itu, bisa bayangkan nggak itu? Dan itu bisa kita dapatkan dengan sabar. Jadi kalau misalnya kita mau mahabbah, rasa cinta kepada Allah, maka kita harus taubat yang benar. Kalau kita mau rindu dengan Allah, maka kita harus wara', hati-hati kita itu, jangan sampai termasuk yang subhat, apalagi yang haram. Kalau kita misalnya mau khusyuk, maka kita harus zuhud. Jadikan dunia itu di tangan kita, jangan sampai di dalam hati kita. Kalau kita mau al-uns tadi itu, mesra atau jinak dengan Allah, maka tidak ada cara lain kecuali dengan bersabar caranya itu. Untuk mendapatkan al-uns itu dengan bersabar. Maka kalau misalnya antum lihat, baca kisah-kisah misalnya tabi'in atau para sahabat yang kalau misalnya dicabut panah, dia nggak terasa itu, dia sedang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kisah-kisah yang begitu, ada banyak sekali. Nah, itu bisa didapat dengan sabar. Jadi kata Rasulullah SAW, kata beliau, inna sabra inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ketika pukulan yang pertama. Jadi sabar yang paling utama itu sabar ketika pada pukulan yang pertama. Dapat musibah, dari mulutnya keluar apa? Hatinya keluar apa? Mukanya gimana? Air mukanya itu. Pada saat pukulan pertama itu sabar yang sempurna. Kalau yang setelahnya itu tidak dianggap, bukan yang paling utama, bukan yang sempurna, tetapi bisa juga disebut sabar. Apa sebenarnya sabar itu? Apa yang sabar itu? Siapa yang tahu sabar? Kalau misalnya kita sabar, banyak kan yang suka nasihatin kita, sabar, 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 sabar. Apa artinya sabar itu? Nah, menahan diri dari apa? Dari nafsu. Terus dari apa lagi? Dari kesempitan. Benar, bagus. Dari kesempitan. Terus ketika nikmat itu hilang daripada diri kita, misalnya kita kan sekarang lagi nikmat nih, tangan kita nikmat, pas ditaruh di sini, ditekan udah nggak nikmat lagi, udah sempit ya. Ketika kenikmatan itu hilang, maka kita tetap menahan diri tanpa, jadi kalau bahasa beberapa wali itu dibilang begini, menelan pahit tanpa memasamkan muka. Jadi kita makan sesuatu yang pahit, makan sesuatu yang tidak enak, tetapi muka kita biasa aja. Makanya sabar itu kalau kata mufradat itu, as-sabru kas-sabirin nurun fi madzaqatihi. Sabar itu seperti buah sobir. Jadi rasanya itu pahit, tetapi ada cahaya ketika kita ada nur, ada ada kebaikan ketika kita mengonsumsinya. Sabar ini kata Imam Ali radhiyallahu an, kedudukannya dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala dalam badan. Masih ingat nggak kemarin kita bahas? Jadi kalau misalnya seseorang itu bilang dia beriman tapi dia nggak sabar, berarti sama seperti orang tanpa kepala. Bisa nggak hidup orang tanpa kepala? Banyak nggak di tempat antum yang begitu? Orang berjalan tanpa kepala. Banyak sihir-sihir begitu. Ada? Ya, ada memang. Ada sihir yang begitu. Jadi apa namanya?
sabar. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, simpel aja. Kan kita mengamalkan sesuatu yang diajarkan oleh guru kita. Misal kita disuruh mengingat Allah, berzikir kita dengan tata cara yang sudah kita jelaskan. Lama-lama duduk kita itu semakin nyaman apa semakin nggak nyaman? Semakin nggak nyaman kan? Kenikmatan fisik itu waktu kita duduk semakin lama semakin hilang atau semakin ada itu? Fisik, kenikmatan fisiknya semakin hilang itu. Yang nikmat yang mana? Hati kita tenang. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pernah dulu itu bertekad untuk tidak makan kecuali disuapi. Jadi dia melatih dirinya nggak akan makan kecuali disuapi. Berpuluh-puluh hari dia nggak makan itu. Sampai benar-benar lapar suatu ketika itu. Ada orang lewat ditanya, apa kabar Abdul Qadir Jailani? Kata dia apa? Fisikku meronta-ronta, tetapi hatiku tenang bersama Tuhannya. Nah gitu. Jadi pas kita berzikir itu, kalau kita benar-benar berusaha untuk sungguh-sungguh, awal-awalnya memang kenikmatan fisik itu akan hilang itu. Kesemutan, cangkel, apa-apa itu macam-macam. Apalagi misalnya gatal, segala macam itu datang semua itu. Apalagi yang kena ini apa, kadas kurap misalnya, apa, gatal-gatal macam-macam itu tambahan itu. Maka kalau misalnya kita tahan itu, menahan diri, sedang kita dalam kesempitan, kita tahan diri kita. Nah, mudah-mudahan nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala al-uns itu, sedikit demi sedikit. Karena setiap orang itu dia akan mendapatkan al-uns tergantung seberapa banyak minuman rohani yang dia teguk itu, yang dia telan itu. Seberapa besar kesabarannya itu, maka sebesar itulah al-uns yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau antum baca di kitab-kitab kisah-kisah para wali misalnya, jadi kalau kita baca kisah-kisah wali itu ada yang berpendapat itu menghancurkan dosa. Ada yang berpendapat juga jadi kita nanti akan mendapatkan keberkahannya, akan bersama dengan dia itu. Tahu lahirnya di mana, apa karomahnya misalnya, tahun berapa dia lahir misalnya. Apalagi para nabi. Bentar lagi kan kita mau maulid nih, nah gitu. Semakin kita coba untuk kenal Rasulullah SAW. Maka kalau misalnya kita baca itu ada orang yang sedang digigitin oleh kutu busuk gitu, tapi dia diem aja. Makanya Nabi siapa namanya Ayub alaihissalam juga begitu itu, semua tubuhnya itu habis kecuali lisan dan hatinya itu selama 18 tahun kurang lebih. Nggak bergerak-gerak dia itu. Kenapa kira-kira dia bisa sebegitunya itu? Karena dia berusaha, dia tahan kesempitan, kelezatan fisiknya itu pergi daripada dia, tapi dia tahan dirinya itu tanpa memasamkan wajah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih dia al-uns. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kasih dia kejinakan, kasih kemesraan. Nah maka kita nggak usah jauh-jauh, sudah diajarkan, mantap jangan bergerak. Pas kita berzikir, berduduk, kalau kita mau dikasih oleh Allah kemesraan, seberapa besar kemesraan yang kita inginkan, kesabaran itu yang harus kita tunjukkan kepada Allah, harganya itu. Kalau nggak akan dapat. Nah sekilas-sekilas aja ya, sudah jam 8:30. Sedikit lagi, yang kelima ya, nah sampai 5 aja. Siapa yang ingin mendapatkan al-qurb atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah itu gini, misal Ane di sini, misal Abdi di sana, Epul di sana. Ane sama Abdi lebih dekat mana? Ane sama Epul, sama Abdi kan? Nah ini jarak. Kalau Allah itu bukan begitu.
Ya. Jadi Allah itu bukan begitu. Allah itu nggak sama dengan makhluk. Kalau makhluk ada jarak begini, Allah nggak begitu berarti. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak sama Allah itu. Jadi waktu kita katakan dekat, apa jauh itu bukan karena jaraknya begini, bukan. Karena dia katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya itu daripada urat leher ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada kalian tetapi kalian enggak lihat. Jadi yang dimaksud kedekatan di sini adalah sebuah makom yang didapatkan oleh seorang karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-qurbu, lawannya al-bu'du. Al-bu'du itu apa? Jauh. Maka al-bu'du itu akan diperoleh oleh seseorang karena kotornya hatinya itu, karena kemaksiatan yang dia kerjakan itu. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, enak hubungannya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harga yang harus dia bayar adalah fakir. Fakir itu maksudnya apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap likulli syai'in miftah, setiap segala sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara'us sabruhum judasa'ul lillahi ta'ala yaumil qiyamah. Dan kuncinya surga itu mencintai orang-orang miskin. Dan orang-orang fakir yang sabar itu judasa'ullah yaumil qiyamah, teman duduknya Allah di hari kiamat nanti itu, dekat artinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, ada sebuah riwayat ya, iyyakum mubujalasatal maut, jauhi dari kalian itu duduk bersama orang yang mati. Qil, ditanya kepada Rasulullah SAW, apa maksudnya itu? Al-aghniya, jadi maksudnya itu orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah itu. Orang-orang kaya yang merasa nggak butuh, dia sudah punya duit, dia nggak butuh kepada siapa aja, nggak butuh kepada Allah, dia sudah punya kekuasaan, dia merasa nggak butuh kepada Allah, dia nggak butuh kepada makhluk, jangan didekati karena itu orang mati, kata Rasulullah SAW. Nah, maka yang fakir ini, yang yang butuh kepada Allah ini, kalau misalnya kita ibaratkan, coba ibu-ibu nih apalagi nih, ibu-ibu karena bayinya itu selalu butuh dekat dengan dia itu, kalau ibu-ibunya normal, kecuali nggak normal lain lagi sakit misalnya, maksudnya sakit jiwa misalnya. Ini yang ibu-ibu yang normal, mau nggak ibu-ibu kalau misalnya baru melahirkan gitu, masih kecil anaknya itu misalnya masih balita misalnya, mau nggak jauh sama anaknya itu? Makanya karena anaknya itu fakir kepada emaknya, kepada ibunya, dia butuh kepada ibunya itu, nggak bisa jauh anaknya itu dari ibunya itu. Kalau yang normal, maka ibunya pun nggak mau jauh dari anaknya itu. Semua kebutuhan anaknya berusaha dipenuhi oleh ibunya itu. Nah, kira-kira kita begitu. Maka kalau kita fakirnya kepada uang, nah sudah berarti kurbunya kepada uang, dekatnya kepada uang. Kalau kita fakirnya, kalau kita butuhnya kepada kekuasaan, ya sudah dekat kita kepada kekuasaan. Maka kalau misalnya kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain kecuali dengan fakir, dengan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit yang kita bahas ya. Jadi kalau kita mau jinak, mau mesra dengan Allah, maka kita harus bersabar. Setiap segala sesuatu yang kita terima, maka kita telan dengan berusaha tanpa ada keluhan sedikit pun, hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka insya Allah sebesar kesabaran kita, sebesar itu kemesraan yang Allah akan kasih kepada kita. Yang kedua, kalau kita mau hubungan kita itu begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalnya ada Pak dokter gigi, ini santri-santri ini, Pak dokter sakit, Pak dokter didahulukan itu.
Walaupun antriannya nomor sekian, akhirnya didahulukan, nggak bayar lagi, gratis. Cuman kitanya aja malu ya, tahu diri gitu. Walaupun nggak bayar, kitanya nggak enak. Ya, kita doakan ya, segera yang membantu kita, mudah-mudahan Allah SWT bantu dia, mudahkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu yang kita bahas, dicatat ya itu ya. Ingatkan tentang ghorizah, masih kita bahas, masih ada kaitannya sama ghorizah, khususnya yang kaitannya sama ghorizah ma'rifat. Yang pengen kita capai, pengen kapan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ghorizah tersebut. Dan kalau dalam filosofi kita, dalam mazhab yang kita pegang, kita hanya bekerja, hanya menunggu saja. Kita nggak mencari, tapi kita menunggu. Kita bersabar, nanti dikasih. Kita fakir, nanti kita dikasih. Kita bertobat, nanti kita dikasih. Kita warok, nanti kita dikasih. Kita zuhud, nanti kita dikasih. Sesuai dengan buah-buah masing-masing daripada amal kita itu. Mungkin ini dulu, sudah habis waktunya. Tanpa ada jawab ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana waj'alna min ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته